Maka banyak sekali yang mengalami hal ini. Anak ayam atau DOC ayam kita sepertinya dari kecil rakus dan nafsu makan. Tetapi pada faktanya berat maupun postur dari tubuh mereka itu tidak ada perubahan yang signifikan. Dan semua itu terjadi karena dua hal yang sangat penting ini, teman-teman. Oleh karena itu, simak sampai siap dan jangan skip supaya nanti teman-teman tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan sobat semua hari ini? Saya doakan mudah-mudahan teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Untuk menyingkat waktu, kita akan segera lanjut ke pembahasan kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak pada salah satu sahabat kita ya teman-teman, yang kemarin sempat singgah pada video kita sebelumnya dan menanyakan tentang beberapa penyebab anak ayam tidak tumbuh secara baik, dalam artian tidak tumbuh kembang secara normal. Dan pada akhirnya karena tumbuh kembangnya tidak normal dan tidak baik, sehingga sangat berpengaruh terhadap bobot yang mereka capai, teman-teman. Memang tidak salah jika banyak yang berpendapat asalkan ayam dalam keadaan nafsu makannya tinggi, maka mereka pasti akan cepat besar. Karena mereka selalu makan, minum, makan, dan makan. Itu yang membuat mereka berpotensi untuk cepat besar. Nah, tetapi teman-teman dan sahabat semua, untuk teman-teman tidak lupa bahwa tidak semua ayam yang memiliki nafsu makan yang tinggi, mereka akan cepat besar. Terbukti masih banyak sekali yang mengalami hal ini. Mereka membuat ayam-ayamnya tetap memiliki nafsu makan yang tinggi, tetapi bobot yang didapatkan tetap tidak naik secara signifikan. Dan ternyata itu terjadi karena ketiga hal ini, teman-teman. Yang pertama karena faktor bibit. Jadi bibit ayam kampung biasa, mau dibikin bagaimanapun cara kita untuk membuat mereka memiliki bobot yang semaksimal mungkin, layaknya ayam-ayam yang kita silang ataupun untuk jenis lain, itu tetap saja tidak bisa berhasil, teman-teman. Itu menurut pengalaman saya. Jadi artinya begini, jika kita bandingkan anak ayam ini dari ayam kampung biasa dengan jenis ayam ini atau DOC ayam ini yang dari hasil silangan antara indukan ayam kampung dan juga pejantan Bangkok ya teman-teman, itu memiliki perbedaan yang sangat luar biasa. Bahkan kita sudah bisa membedakannya dari jenis telur ya teman-teman, atau dari bentuk telurnya. Jadi kalau telurnya seperti ini ya, kecil-kecil, maka besar kemungkinan ini merupakan telur dari ayam kampung yang belum kita silang. Nah, tetapi jika telurnya memiliki postur ataupun bentuk yang besar, maka bisa dipastikan itu merupakan jenis telur dari indukan ayam kampung yang sudah disilang dengan Bangkok maupun pejantan lain. Biasanya begitu ya teman-teman. Nah, kemudian dari sisi proses pertumbuhan. Nah, proses pertumbuhan anak ayam kampung biasa yang tidak disilang dengan ayam jenis lain, teman-teman, itu lebih lambat daripada ayam kampung yang kita silang. Dan teman-teman bisa uji coba di rumah. Karena yang saya lakukan adalah dengan menyilang indukan ayam kampung dengan pejantan Bangkok, maka silakan saya rekomendasikan buat teman-teman untuk menyilang indukan ayam kampung teman-teman dengan pejantan Bangkok, maka hasilnya pasti pertumbuhan DOC kita lebih cepat besar daripada ayam kampung biasa. Ini menurut pengalaman pribadi saya ya teman-teman. Kemudian faktor yang
Kedua, kenapa DOC ayam kita tidak tumbuh secara cepat ya, artinya lambat sekali untuk besar. Yang pertama sudah kita jelaskan tadi bahwa dari unsur genetik atau bibit yang kita ternak. Dan faktor yang kedua yang mempengaruhi adalah dari jenis pakan, teman-teman. Pakan yang berkualitas itu akan sangat berpengaruh terhadap cepat lambatnya pertumbuhan DOC ayam kita. Jadi, untuk pakan yang berkualitas tentu saja mengandung banyak nutrisi dan nutrisinya yang diperlukan oleh ayam kita. Sehingga karena kebutuhan nutrisi untuk DOC ayam kita tercukupi, maka tentu saja ayam pasti akan cepat besar. Berbeda halnya dengan ketika kita memberikan jenis pakan yang sembarangan tanpa nutrisi yang lengkap. Dan yang biasanya kita berikan adalah dari jenis pakan alternatif. Tentu saja sangat berpengaruh sekali, teman-teman ya. Meskipun ayam kita 1 kali 24 jam selalu makan, tetapi ketika jenis pakannya adalah jenis pakan yang nutrisinya itu rendah, maka bisa dipastikan ayam-ayam kita juga akan lambat untuk besar, teman-teman. Apalagi ketika kita memberikan jenis pakan alternatif ini pada usia yang belum tepat untuk mereka, maka itulah yang menjadi penghambat mereka untuk cepat besar, teman-teman dan sahabat semua. Untuk faktor ketiga atau faktor terakhir adalah dari segi kandang, teman-teman. Apakah teman-teman saat ini masih beternak atau masih menempatkan kandang ayam teman-teman di ruangan tertutup seperti saya ini? Nah, jika memang teman-teman karena keterbatasan lahan sehingga harus melakukan itu, yaitu menempatkan kandang di posisi ruangan tertutup seperti ini, maka saya sarankan untuk teman-teman sedikit membuka ruangan. Tujuannya agar kita bisa mendapatkan sirkulasi udara secara baik. Kenapa harus begitu, teman-teman? Karena fakta membuktikan, ini saya sendiri ya, pengalaman pribadi. Ketika kita beternak ayam ya, dan kita tempatkan posisi kandang kita di ruangan tertutup seperti ini, maka sangat mempengaruhi proses pertumbuhan mereka. Yang seharusnya usia 2 bulan kita bisa mendapatkan bobot 1 kilo, maka dengan kita masukkan ke kandang tertutup seperti ini tanpa sirkulasi udara yang bagus, meskipun kita sudah memberikan pakan yang berkualitas sekalipun, maka bobot 1 kg untuk usia 2 bulan pasti tidak akan tercapai. Karena untuk mendapatkan hasil maksimal itu tidak semata-mata kita memberikan pakan yang berkualitas. Pakan yang berkualitas yang nutrisi tinggi itu adalah salah satu bagian daripada kita mempercepat proses pertumbuhan. Tetapi bukan satu-satunya cara ya, teman-teman. Sekali lagi saya peringatkan, itu merupakan salah satu cara, tetapi bukan satu-satunya cara ya, teman-teman. Karena meskipun kita sudah memilih bibit yang bagus, kemudian pakan yang berkualitas ya, dengan perawatan yang baik, tetapi pada faktanya jika kandang kita tempatkan di posisi yang tertutup dengan sirkulasi udara yang tidak normal dan tidak sempurna, maka hasilnya juga tidak akan maksimal, teman-teman. Baiklah teman-teman dan sahabat semua, itulah tadi 3 faktor yang menyebabkan kenapa ayam atau DOC ayam kita meskipun suka sekali makan, doyan makan dan rakus makan, tetapi pada faktanya lambat sekali untuk besar dan tidak memiliki bobot yang maksimal. Yaitu diantaranya adalah karena faktor bibit, kemudian faktor jenis pakan yang kita berikan, dan untuk yang ketiga dengan kita menggunakan kandang yang tertutup dengan sirkulasi udara yang tidak sempurna. Akhirnya saya harus undur diri dari video ini. Saya berharap penuh mudah-mudahan video kali ini adalah video yang bisa menginspirasi serta bermanfaat untuk kita semua sebagai peternak rumahan. Akhirnya saya Jadi Sultan TV mohon diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa kembali pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak dan salam sukses untuk kita semua.